Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, apa kabar, sahabat olahraga dimanapun Anda saja berada. Ini isu yang luar biasa yang nanti akan kami sampaikan. Saya Daeng yang notabene ini akan menyampaikan beberapa isu nasional ini terkait masalah Permenpora nomor 14 tahun 2024. Kali ini Sersandai didampingi oleh Waketum Bidang Hukum KONI Sumatera Selatan, Bapak Darmadi Jupri, SHMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu ditemani oleh Pak Boy ya, ini luar biasa, Pak Boy Mejan ini selaku Kabid Hukum KONI Sumatera Selatan. Selamat olahraga. Selamat olahraga. Ya. Nah, Pak Darmadi, terkait masalah Permenpora nomor 14 tahun 2024 ini kayaknya merupakan sebuah isu nasional yang notabene-nya itu terkait masalah ada penurunan daripada regulasi yang notabene-nya itu KONI ini adalah lembaga induk organisasi yang notabene itu sudah masuk ke dalam struktur undang-undang sistem keolahragaan nasional ya. Nah, menyikapi daripada persoalan Permenpora ini, apa yang dilakukan oleh KONI Sumatera Selatan terkait daripada isu nasional yang sekarang sedang berkembang? Baik, terima kasih Daeng, guru pemerhati olahraga, pelaku olahraga dan masyarakat Sumatera Selatan yang saya cintai. Apa yang disampaikan oleh Bung Daeng dan apa yang menjadi inti daripada isi podcast kita saat ini adalah berkaitan dengan Permenpora 14 2024 yang sejatinya Permenpora ini ketika diterbitkan, tujuan mulianya itu kan sebetulnya ada dalam rangka untuk membuat semacam pengaturan tentang standar pengelolaan organisasi olahraga ya, prestasi. Kemudian dalam konteks regulasi ya, saya pikir memang kalau kita lihat Permenpora ini juga perlu mendapatkan satu kepastian hukum ya, karena kita lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 itu sendiri kan peraturan pemerintahnya juga belum ada. Kemudian ada beberapa hal yang sebetulnya sangat krusial yang kemudian menjadikan Permen 14 2024 ini jadi heboh gitu ya. Jadi KONI-KONI se-Indonesia termasuk KONI pusat juga sangat gerah, sangat gelisah dengan terbitnya Permenpora 14 2024 ini. Ada beberapa hal yang sangat krusial, ada beberapa hal ya yang ada di dalam Permenpora itu yang justru ini membelenggu, mengeksploitasi dan cenderung mengintervensi gitu, KONI sebagai induk organisasi olahraga yang ada di Indonesia. Saya kira seperti itu, Bung Daeng. Baik, terkait daripada hal ini kan sudah juga kita dengarkan dan kita saksikan bahwasanya KONI pusat itu sudah melakukan judicial review di Mahkamah Agung ya. Nah, ini kan sudah berlangsung hampir 1 tahun. Nah, kira-kira bagaimana menyikapi daripada judicial review ini? Kenapa kok lama atau udah setahun berjalan tapi belum ada putusan daripada Mahkamah Agung? Mungkin disikapi secara hukum apa yang akan dilakukan nanti ketika memang ini video ini ditonton oleh orang-orang Mahkamah Agung? Mungkin bisa disampaikan juga Pak Darmadi. Oke. Saya kira upaya hukum mengajukan judicial review itu adalah upaya hukum yang benar ya, yang diambil oleh KONI pusat gitu. Tapi kemudian kita juga harus mengawal gitu agar judicial review ini nantinya sesuai dengan harapan para pengaju atau pemohon gitu. Kalaulah nanti ada dua yang katakanlah hasil akhir dari judicial review diterima dengan dimentahkannya atau dibatalkannya Permenpora atau ditolak, kan bisa aja begitu. Yeah. Maka Permenpora itu secara seketika nanti akan berlaku kan seperti Oke. itu. Nah, kalaulah kita melihat dari sisi yang pertama, nanti judicial review itu misalnya diterima dan Permenpora dibatalkan. Saya kira ini akan memberikan satu angin segar, memberikan satu aura baru bagi KONI sebagai induk olahraga yang ada di Indonesia ini untuk bisa melakukan percepatan strategi dan program-program KONI ke depannya tanpa terhambat atau terganjal oleh aturan-aturan yang justru akan merusak tatanan sistem itu. Baik, kita beralih ke Pak Boy ya, selaku Kabid Hukum Kabid Hukum KONI Sumatera Selatan. Ini kan kita sudah tahu bahwasanya Olimpiade Carter itu kayak terancam akibat daripada Permenpora ini. Apa yang dilakukan KONI Sumatera Kabid Hukum ya Sumatera Selatan itu kepada Kabid Hukum KONI Kabupaten Kota
apa yang sudah dilakukan menyikapi daripada persoalan Permenpora nomor 14 tahun 2024 ini? Baik, terima kasih. Jadi Olympic Charter itu merupakan mempunyai prinsip-prinsip dasar dari suatu organisasi, terutama organisasi keolahragaan yang olahraga yang berprestasi. Di situ membuat suatu harus bebas dari intervensi pemerintah ya, terutama baik pemerintah maupun organisasi lainnya. Ya. Nah, di situ juga dia harus bersifat non-diskriminatif, fair play, dan sportivitas. Kalau sampai ini pengaruh atau intervensi dari pihak penguasa, ini akhirnya sportivitas dan fair play ini tidak akan terjadi. Nah ini makanya di situ selain Olympic Charter itu juga ada Komite Olahraga Internasional, ada lembaga-lembaga lain yang menyangkut mengenai keolahragaan. Nah kita harapkan bahwa bukan tidak mungkin dengan Permenpora ini akan mengancam perkembangan olahraga tidak secara nasional, tetapi yang lebih parahnya lagi secara internasional. Karena mereka akan melihat campur tangan pemerintah ini akan lebih besar. Sangat berdampak nanti berdampak. Ya? Ini kita bisa lihat dari misalnya kejadian di Argentina beberapa tahun yang lalu. Kemudian ada kita pernah PSSI di PES. Iya. Karena itu pengaruh ada dualisme daripada organisasi PSSI. Antara Nurdin Halid pada saat itu ya, betul, sama Mataliti ya. FIFA di ban dan tidak ada gunanya. Baik. Nah ini makanya dari itu kita sangat mengharapkan sekali Permenpora harus melihat ini lebih jeli, bahwa pemerintah harus lepas dari pengaruh KONI agar dapat KONI diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 itu sendiri. Karena Undang-Undang Nomor 11 itu jelas memberikan kesempatan kepada pelaku olahraga untuk mengembangkan dan membuat prestasi olahraga yang lebih baik. Baik, kembali lagi ke Pak Darmadi. Pak Darmadi tadi sudah menyampaikan bahwasanya ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 itu kan belum ada peraturan pemerintahnya. Nah, sebenarnya apakah Permenpora ini layak untuk diberlakukan ketika memang Permenpora ini mengangkangi atau mengkebiri daripada undang-undang yang sudah dikeluarkan oleh DPR selaku pemegang kekuasaan dalam regulasi ya, dalam sebuah organisasi olahraga. Mungkin bisa disampaikan juga apa saja tindakan-tindakan yang dilakukan oleh KONI Sumatera Selatan terkait daripada Permenpora ini, selain pernyataan sikap atau apa saja yang akan dilakukan ke depannya nanti? Mungkin bisa disampaikan. Saya kira saya akan memberikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh Bung Daim, karena saya di samping wakil ketua KONI Sumsel hukum olahragaan, saya juga sebagai seorang akademisi yang memang mengampu ya ilmu perundang-undangan ya. Saya pikir ini sudah sangat jelas sekali bahwa yang namanya peraturan perundang-undangan itu kan ada azas terbentuknya, betul, kemudian azas keberlakuannya, kan begitu. Betul. Kita lihat Permenpora ini dari sisi azas terbentuknya saja ini sudah tidak benar, sudah salah. Apalagi kalau ditinjau dari azas keberlakuannya. Apakah kemudian Permenpora 14 2024 ini dulu dalam terbentuknya ini sudah ada misalnya hal-hal yang patut dipertimbangkan sebagai landasan filosofisnya, kemudian landasan sosiologisnya dan yuridisnya, oke lah ya. Apakah itu sudah dilakukan? Saya pikir ini masih belum terbukti. Begitu Permen 14 2024 ini dilempar ke publik ya, diterbitkan, ini menimbulkan masalah. Nah, oleh karena itu yang namanya undang-undang yang berada di bawah itu kan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya, kan begitu. Iya. Lex superior, lex superior, kan gitu. Betul. Jadi tidak boleh bertentangan gitu. Kemudian ada beberapa rumusan pasal-pasal yang dibuat di dalam Permenpora itu. Misal saya catat, misal ada pasal 10 ayat 2. Di sini jelas sekali intervensi pemerintah. Misalnya akan ada musyawarah atau ada apa berkaitan dengan KONI ini, pemerintah justru diambil alih, harus rekomendasi pemerintah. Itu tidak dibenarkan. Ada lagi misalnya yang paling viral itu pasal 16 ya. Pasal 16 ayat 4 dan 5 berkaitan dengan tenaga profesional gitu. Berkaitan dengan kompensasi yang memang harus mereka diberikan. Karena kalau tidak, KONI ini gimana bisa berjalan, bisa bergerak gitu kan. Kemudian yang berikutnya misal juga ada pasal 16 ayat 6. Ketua, pengurus dan perangkat ini tidak boleh digaji dari pemerintah. Lah kalau tidak ada di mana gitu. Nah ini barangkali ke depannya kalau memang Permenpora ini harus dibatalkan atau mungkin direvisi,
ini harus menjadi pokok pikiran dari Menteri Pemuda dan Olahraga agar ini betul-betul bisa matching dengan Undang-Undang 11 2022 itu. Nah, lalu apa yang akan dilakukan oleh KONI Sumatera Selatan? Kita hari ini, KONI Sumatera Selatan melalui bidang hukum telah mengadakan Rakorbit Hukum untuk KONI se-Sumatera Selatan yang dihadiri oleh kabupaten kota, yang kita tadi sudah mendengar langsung dari KONI-KONI kabupaten kota yang semuanya menyatakan menolak, menyatakan mendesak kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk membatalkan Kemenpora ini. Dan kalau tidak bisa dilakukan dengan upaya hukum formil, melakukan judicial review, tidak untuk kemungkinan KONI Sumsel atau KONI se-Indonesia ini akan rame-rame datang ke Jakarta, menggeruduk itu kantornya Menpora untuk bisa membatalkan Menpora 14 2024. Saya kira begitu, Bu. Baik, ada pernyataan lagi bahwasanya ketika kita berbicara masalah prestasi olahraga, ya kan, tidak ada yang namanya di negara ini selain olahraga itu menaikkan bendera, ya kan. Kalau kita bicara masalah prestasi olahraga, kita bicara merah putih. Kalau kita bicara merah putih, berarti kita bicara masalah patriot. Kalau patriot, masalah perjuangan, ya kan. Tapi memang ini agak kontroversial sekali ketika pemerintah itu sudah melayangkan pernyataan bahwasanya Indonesia itu menjadi juara Olimpiade di 2045. Artinya kan itu ada desain besar sebenarnya yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Nah, mungkin ada kan kiranya ke depan itu selain daripada menggeruduk Menpora, juga akan mendatangi kantor Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Pak Prabowo Subianto untuk menyampaikan aspirasi itu. Mungkin ada wacana untuk itu, mungkin bisa disampaikan juga biar sahabat olahraga juga mengetahui betapa pentingnya. Bisa Pak Kabit coba, Pak Boy. Terima kasih. Prinsip-prinsipnya kayak kita untuk meningkatkan olahraga, kedudukan kita harus mendudukkan dulu. KONI itu apa sih? KONI itu adalah induk organisasi dari cabur-cabur. Ya. Nah, kalau kedudukan KONI itu disamakan dengan cabur, itu sama tidak ada artinya. Betul. Nah, bagaimana dia akan membina cabur-cabur kalau kedudukan KONI itu sendiri dikebiri oleh pemerintah melalui Permenpora ini sendiri. Iya. Nah, tentunya dengan harapan ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 itu sendiri, ini independensi dari KONI itu harus diletakkan pada kedudukannya. Nah, kalau ini intervensi Permenpora ini tidak dicabut, itu kedudukan KONI sama kedudukannya dengan cabur. Nah, kalau kedudukan dengan cabur, itu tidak ada artinya KONI itu sendiri. Apalagi dalam beberapa pasal yang mengatur itu yang sangat melemahkan kedudukan KONI. Dan bukan tidak mungkin dari Permenpora itu akan muncul KONI-KONI lain. Ketika ada 3 orang bisa berkumpul membentuk sebuah membuat KONI tandingan seperti itu ya. Yang dibentuk oleh pemerintah sendiri, Permenpora yang tidak suka dengan kedudukan KONI. Yang tidak suka dengan kedudukan KONI. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, bukan tidak mungkin ini, kalaupun akhirnya menjadi sangat krusial kalau seluruh KONI se-Indonesia itu bisa melakukan itu. Baik. Ini memang sangat menarik ya kan. Tapi paling tidak kalau kita berbicara masalah hierarki daripada undang-undang, peraturan di negara ini kan yang paling tinggi itu adalah undang-undang. Iya kan? Sudah itu ada peraturan pemerintah, ada perpres, baru peraturan menteri. Nah, ketika peraturan menteri ini menyalahi daripada peraturan undang-undang, apakah kita bisa tetap mengikuti daripada aturan-aturan yang memang sudah mengangkangi daripada aturan di atasnya? Mungkin bisa disampaikan juga. Karena sahabat olahraga Pak Darmada Jupri ini adalah salah satu daripada tokoh akademisi hukum ya, di ini juga menjabat sebagai pengacara handal ya di Sumatera Selatan. Mungkin bisa disampaikan nih Pak Darmadi. Dalam konsep law enforcement ya, penegakan hukum, itu yang paling penting itu adalah kepastian hukum. Iya. Nah, ketika produk atau peraturan perundang-undangan yang terbit ya, berada di bawah undang-undang ini, seperti Permenpora ini ya, bertentangan dengan undang-undang, ini adalah hal yang sangat krusial ini tidak boleh terjadi. Karena sudah jelas itu azas keberlakuan undang-undang itu, undang-undang berada di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya gitu. Betul. Saya tidak habis pikir gitu, kenapa Menpora kita saat ini tidak dengan cermat melihat situasi ini.
apakah Menpora kita ini tidak didampingi oleh para ahli-ahli Ahli hukum ya. support ya, terutama ahli hukum, sehingga Permenpora ini yang paling krusial itu saya kira akan sangat berdampak kepada pembinaan atlet. Itu tidak boleh terjadi karena di tengah prestasi negara kita yang sedang terseok-seok ya di dunia olahraga ini ya, ini saya kira akan menjadi masalah besar di waktu ke depan ini. Kemudian ini adalah apa ya, embrio terjadi konflik-konflik internal. Betul. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid Hukum tadi. Ada koni-koni lain ya, koni-koni lain, akan muncul cabur-cabur lain. Oh, ini perjuangan bisa jadi ya. Dan ini secara apa ya, eksekusi nanti secara kualitatif dan kuantitatif, legalitasnya ketika mereka mengajukan kepada Kementerian Hukum/HAM, selama ajas formalnya sudah terpenuhi, pasti akan mereka akui kan begitu. Baik. Nah ini akan pasti menjadi hal yang sangat merugikan sekali bagi perkembangan dunia olahraga di negara kita gitu. Baik, ini luar biasa, bincang-bincang kita ini cukup menarik. Tapi ada satu lagi sebenarnya, olahraga itu tidak terlepas daripada dana atau finansial ya kan. Nah selama ini banyak informasi-informasi yang berkembang bahwasanya undang-undang sistem keluarga nasional itu tidak mengatur daripada berapa jumlah nominal yang sama seperti pada saat kita meloloskan daripada undang-undang sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional itu menelurkan bahwasanya 20% dari total APBN atau APBD itu bisa untuk dunia pendidikan. Nah, ketika nanti di Komisi 10 ya, mungkin Komisi 10 mungkin kita akan bisa masuk ke sana. Apakah bisa kita menelurkan juga sistem undang-undang sistem keluarga nasional itu juga menelurkan 5% dari APBD dan APBN itu untuk disiapkan untuk kegiatan daripada olahraga prestasi di Indonesia. Saya yakin ini kalau kita sepakat mungkin bisa kita dorong ya kan, karena pada prinsipnya sebenarnya untuk olahraga kemasyarakatan memang bolehlah ya untuk Kemenpora atau Dispora, tapi kalau olahraga prestasi itu sudah jelas karena kita berdasarkan daripada Olimpiade Carter. Mungkin bisa disampaikan juga Pak Boy bagaimana nanti tindak lanjut daripada nanti kalau saat naik ke Jakarta kita bisa juga ke Komisi 10 ya di DPR RI. Mungkin bisa disampaikan juga Pak. Ya, saya rasa itu hal yang sangat menarik dan ini perlu kita perjuangkan bersama karena apapun bentuknya ini olahraga prestasi. Betul. Kalau di Kementerian Keolahragaan itu ada pembinaan. Pembinaan. Kalau di KONI itu ada prestasi. Betul. Kalau olahraga prestasi itu tanpa didukung oleh anggaran yang jelas, Betul. itu tidak akan bisa. Betul. Nah, anggaran jelas ini seharusnya itu memang telah diatur berapa yang anggaran itu Harusnya. yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Betul. Dalam pembinaan itu sendiri. Dan saya yakin itu kalaupun itu sudah ditetapkan dan ini menjadi suatu hal yang harus dilakukan, saya yakin olahraga di Indonesia akan cepat berkembang. Dan yang menarik buat saya, ini tidak hanya anggaran yang harus disiapkan, bagaimana kita menyiapkan juga potensi-potensi yang ada, pelaku-pelaku olahraga yang ada, ini memang benar-benar dibina. Karena selama ini, karena ketiadaan dana dan menjadi persoalan ada selalu anggaran, dana. Ini akan dilaksanakan baru melakukan pelatda dan pelatnas, sehingga ini waktunya itu hanya sedikit dan hanya olahraga tertentu saja yang mempunyai anggaran yang cukup. Baik, waktu kita sudah luar biasa ini, menyita waktu bukan seperti menolak daripada Permenpora nomor 14 tahun 2004. Mungkin bisa disampaikan. Sebelum saya menyampaikan closing statement tadi terkait dengan APBN, saya informasikan itu APBN kita untuk dana alokasi di bidang olahraga ini kan belum sampai 2%. Betul. Belum sampai 2%. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan prestasi, pembinaan dengan anggaran yang masih sangat minim itu. Sehingga berbagai stakeholder, ya, terutama pemangku kepentingan olahraga sekarang sedang mendesak Komisi 10 kira-kira nanti dalam APBN ke depan ini bisa ditingkatkan. Tingkat 5%. Kemudian berkaitan dengan Permenpora ini sebagai closing statement saya kira sekarang ini sudah katakanlah sepakat bulat ya, pemangku kepentingan olahraga, KONI, para atlet, cabur, ya, semua yang terkait dengan olahragaan di Indonesia dan terkhusus di Sumatera Selatan ini, KONI Sumsel, KONI Kabupaten Kota bersatu tekad ya mendesak kiranya kepada Menpora agar Menpora 14 2024 ini agar dibatalkan ya, dibekukan, dan kalaulah nanti akan ada aturan atau regulasi baru terkait dengan pembinaan atlet prestasi dan strategi olahraga ini harus konsisten dan patuh kepada ketentuan keberlakuan undang-undang. Jadi jangan
memaksakan kehendak untuk melakukan intervensi ya, dari sisi pemerintah ini yang kemudian merugikan dunia keolahragaan kita. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih. Ini luar biasa waktunya, sahabat olahraga di mudah-mudahan saja berada. Nanti ketemu lagi dengan Daeng, dengan bincang-bincang yang luar biasa lagi terkait dunia olahraga. Kita tutup dengan bila topik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.